Negara Kongo sempat merubah namanya beberapa kali, dimulai dengan nama Negara Bebas Kongo yang sebagian wilayahnya diambil alih oleh seorang raja dari Belgia. Kemudian namanya berubah kembali dengan nama koloni Belgia atau Kongo Belgia. Setelah kemerdekaan pada tahun 1960, namanya berubah menjadi Republik Kongo. Lalu berubah kembali bernama Zaire. Nama terakhir yang akan digunakan sampai saat ini oleh masyarakat Kongo adalah Negara Republik Demokratik Kongo. Setiap nama yang diubah memiliki banyak kisah di dalamnya. Merdeka adalah negara terbesar kedua di Afrika dengan luas negara hampir setara dengan Eropa Barat. Negara ini sekarang dipimpin oleh Felix Tshisekedi, negara yang penuh dengan kekayaan alam, namun juga memiliki sejarah yang penuh tantang. Yang pertama adalah sejarah negara bebas Kongo. Seorang jurnalis dan penjajah Inggris bernama Henry Morton Stanley mengeksplorasi sungai Kongo pada tahun 1874 sampai 1877. Setelah penelusuran yang dilakukan oleh Henry, seorang raja dari Belgia bernama Raja Leopold II tertarik untuk mendapatkan wilayah Kongo. Raja Leopold melakukan perjanjian dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan kendali atas wilayah tersebut, yang kemudian diberi nama Negara Bebas Kongo. Sang raja memberikan janji-janji manis dengan dalih kemanusiaan. Dia berkata ingin memajukan dan mengakhiri perbudakan di Kongo. Namun kenyataannya perbudakan semakin banyak orang yang disuruh kerja paksa. Jika mereka tidak bekerja, maka salah satu keluarganya akan diculik agar orang itu mau bekerja. Hal ini dikritik oleh sang penulis bernama Mark Twain. Pada tahun 1908, wilayah tersebut akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belgia. Peristiwa ini memberikan dampak yang berkepanjangan dan kekacauan sosial. Kedua, sejarah koloni Belgia. Setelah pemerintah diambil alih oleh Belgia, praktik diskriminasi Raja Leopold masih berlanjut. Namun perjalanan kemerdekaan negara Kongo sudah terlihat. Mereka mengambil pengalaman Perang Dunia dan memunculkan kelompok gerakan kemerdekaan. Gerakan nasionalis seperti ABAKO dan MNC. Apa itu ABAKO dan MNC? ABAKO adalah singkatan dari Alliance des Bakongo atau Aliansi Bakongo. Sedangkan MNC adalah singkatan dari Movement National Congolese atau Gerakan Nasional Kongo. Kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Joseph Kasavubu dan Patrice Lumumba. Kerusuhan anti-Eropa pada tahun 1959 memaksa Belgia mengakui tuntutan kemerdekaan. Pada akhirnya, mereka memberikan kemerdekaan pada tanggal 30 Juni 1960 menjadi hari kemerdekaan untuk negara Kongo. Kemerdekaan ini membawa tantangan baru bagi Kongo, termasuk konflik internal dan intervensi asing yang melibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di tahun awal negara baru ini merdeka. Yang ketiga adalah
Republik Demokrasi Kongo. Krisis Kongo pada tahun 1960 dimulai dengan pemberontakan militer dan intervensi Belgia setelah kemerdekaan Kongo, diperparah oleh konflik internal antara Presiden Kasavubu dan Perdana Menteri Lumumbu. Situasi memburuk dengan pemisahan diri Provinsi Katanga yang kaya dan keterlibatan PBB serta Uni Soviet membuat kondisi ini semakin kompleks. Mengaitkan krisis dengan Perang Dingin, Jenderal Mobutu mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Lumumbu dieksekusi dan negara terpecah. Meskipun pemerintah sipil baru terbentuk di bawah Al-Daula, ironisnya Moise Tsombe, mantan pemimpin separatis Katanga, menjadi Perdana Menteri dan berhasil mengatasi pemberontakan dengan bantuan tentara bayaran Eropa, menyelamatkan pemerintah pusat dari kehancuran total. Krisis ini menggambarkan rumitnya konflik politik pasca kolonial, pengaruh asing, dan tantangan membangun negara baru di tengah ketegangan global. Keempat, yaitu Zaire. Kudeta kedua Mobutu dilakukan untuk menggulingkan Presiden Kasavubu dan Perdana Menteri Tsombe pada tahun 1966 dan 1967. Mobutu menghadapi tantangan baru berupa pemberontakan di Kisangani. Setelah berhasil menumpas pemberontakan tersebut, Mobutu membuat strategi baru untuk kemajuan ekonomi pada tahun 1971. Ia mengganti nama negara menjadi Zaire, dan ini juga akhir dari Perang Dingin di awal 1990-an, membawa tekanan internasional untuk reformasi demokrasi. Upaya transisi demokrasi dimulai pada tahun 1991 dengan pembentukan HCR dan penunjukan Tshisekedi sebagai Perdana Menteri. Namun, Mobutu berhasil mempertahankan posisinya. Rwanda memberikan Mobutu kesempatan untuk mengatasi hubungan dengan kekuatan Barat dengan mendukung intervensi Prancis dan Belgia. Meskipun demikian, kebijakan di Zaire memicu perlawanan Laurent Kabila, seorang pemimpin pemberontak yang mendapat dukungan dari Rwanda, Uganda, dan Angola. Pasukan Kabila dengan cepat berhasil mengambil alih kota-kota utama, memaksa Mobutu untuk mengundurkan diri dari negara, dan akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Kabila. Yang terakhir adalah sejarah Republik Demokratik Kongo. Setelah kekuasaan diambil alih oleh Kabila, nama negara tersebut dikembalikan menjadi Republik Demokratik Kongo. Awalnya Kabila berhasil menarik bantuan asing dan memperbaiki ekonomi, namun pemberontakan terjadi yang memicu perang saudara selama 5 tahun. Setelah pembunuhan Laurent Kabila pada Januari 2001, putranya Joseph Kabila memimpin upaya perdamaian dan memenangkan pemilu 2 kali, yaitu pada tahun 2006 dan 2011. Meskipun di wilayah timur konflik masih berlanjut, Joseph Kabila akhirnya setuju untuk tidak mencalonkan diri lagi pada pemilu 2018 yang menjadi presiden pada tahun 2019 adalah Felix Tshisekedi. Dia memenangkan pemilu pada tahun 2019 dan menandai transisi kekuasaan damai pertama sejak kemerdekaan negara ini. Sepanjang periode ini, Kongo terus menghadapi tantangan besar
dalam hal stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan di negara Kongo. Sejarah yang begitu kompleks membuat perkembangan negara ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, politik, ekonomi, dan sosial. Republik Demokratik Kongo, sebuah negara dengan sejarah panjang konflik dan perjuangan, puluhan tahun perang saudara, kolonialisme, dan ketidakstabilan politik telah meninggalkan bekas luka yang dalam pada negeri ini. Dampaknya masih terasa hingga akhir ini. Ketidakstabilan politik masih berlanjut, korupsi merajalela, dan kerusuhan di masyarakat belum bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Bayangkan sebuah negara dengan kekayaan alam berlimpah, emas, berlian, minyak, dan kolbat, seharusnya bisa menjadikan Kongo salah satu negara terkaya di dunia. Namun kenyataannya berbeda. Kelompok militan menguasai sumber daya ini, mengekspornya untuk kepentingan segelintir orang kaya, baik nasional maupun internasional. Kemiskinan menjadi warisan pahit dari sejarah konflik ini. Layanan publik sangat minim, 43% anak-anak kekurangan gizi, dan hanya 23% daerah pedesaan yang memiliki akses terhadap air minum. Dan sebagian masyarakat Kongo harus memproduksi makanannya sendiri. Di bidang pendidikan dan kesehatan, situasinya juga memprihatinkan. Banyak anak muda yang bersemangat untuk sekolah, namun kurangnya fasilitas dan guru berkualitas menghambat mereka untuk belajar. Begitu pula dengan akses layanan kesehatan. Masyarakat harus menempuh perjalanan panjang karena minimnya akses, terutama di pedesaan dalam. Namun, di tengah kesulitan, ada secercah harapan. Sejak 2006, negara ini telah mengadakan beberapa pemilihan umum, langkah penting untuk menuju demokrasi yang lebih stabil. Angka kematian ibu dan anak pun telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, wilayah timur masih dirundung masalah kekerasan antara kelompok bersenjata, sengketa tanah, kekerasan seksual, dan konflik antar komunitas masih terjadi. Ini semua adalah warisan dari sejarah panjang ketidakstabilan negara. Perkembangan infrastruktur menunjukkan kontras yang tajam. Kota-kota besar dihiasi gedung modern dan jaringan telekomunikasi, tapi begitu keluar dari pusat kota, yang terlihat hanyalah jalan berlubang dan desa-desa tanpa listrik, cerminan nyata kesenjangan yang diwariskan sejarah. Sekian penjelasan dari sejarah negara Kongo dan perkembangannya. Semoga kita bisa melihat bagaimana kondisi sebenarnya di negara Kongo. Semoga mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan politik yang stabil. Dan sekian, terima kasih telah menonton video ini.